Halo, perkenalkan nama saya Paskarya Rika, NIM 201041717146. Saya dari kelas A2, semester 4, jurusan manajemen. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi memahami strategi produk dan tahapannya. Cara saya memahami strategi produk baru adalah dengan cara menilai suatu produk tertentu dan dapat mencarinya dari berbagai sumber, contohnya di YouTube, di Google, dan masih banyak lainnya yang berkenan dengan produk baru. Pengembangan produk merupakan sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Tujuan perusahaan melakukan pengembangan produk yaitu untuk memberikan nilai yang maksimal bagi para konsumen. Tak hanya itu, hal tersebut juga bertujuan untuk memenangkan persaingan perusahaan dengan cara memilih produk yang inovatif. Kemudian juga produk yang telah dimodifikasi dan memiliki nilai tinggi, baik itu dalam hal desain, kemasan, ukuran, dan lainnya. Menurut Kettler dan Kotler, ada beberapa jenis strategi pengembangan produk. Di antaranya, yang pertama, memperbaiki produk yang sudah ada sebelumnya. Hal ini berarti perusahaan harus menggunakan fasilitas serta teknologi yang sudah ada untuk menciptakan inovasi baru dan memperbaiki produk lama. Dengan menggunakan cara ini, perusahaan tidak akan mendapatkan risiko yang besar, sebab mereka hanya perlu melakukan perubahan secara menyeluruh. Yang kedua, memperluas lini produk dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada. Yang ketiga, menambah produk yang sudah ada. Dalam hal ini, perusahaan perlu menambah serta memberikan variasi pada produk yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, memperluas segmen pasar dengan cara melayani berbagai jenis konsumen yang mempunyai selera yang berbeda. Yang keempat, meniru atau memodifikasi strategi kompetitor. Cara ini bisa dilakukan dengan meniru strategi dari kompetitor yang dianggap akan menguntungkan, misalnya tentang penetapan harga. Dan yang kelima, menambah lini produk. Biasanya perusahaan akan membutuhkan dana yang cukup besar dalam proses pembuatan produk baru yang tidak berkaitan dengan produk yang sudah ada. Sebab produk yang belum pernah dibuat dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pembuatannya memerlukan dana yang cukup besar. Tahapan proses pengembangan produk. Yang pertama adalah menciptakan ide atau gagasan. Menciptakan sebuah ide dari produk baru merupakan tahap pertama yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan produk. Dalam prosesnya, pihak perusahaan perlu mengikuti beberapa upaya sistematis dalam menciptakan produk terbaru. Yang kedua, penyaringan ide atau gagasan. Tahap ini selanjutnya yaitu penyaringan ide. Setelah melakukan tahap penciptaan, perusahaan perlu melakukan penyaringan terkait ide pokok yang sudah diciptakan. Penyaringan tersebut dilakukan dengan tujuan supaya perusahaan bisa memperoleh ide yang berkualitas, agar nantinya bisa diproses ke tahap selanjutnya. Hal ini juga berguna untuk mengurangi biaya produksi, meminimalkan risiko gagal, dan juga untuk memilih ide produk yang dianggap layak dan dapat diproduksi oleh perusahaan. Yang ketiga, pengembangan serta pengujian konsep. Setelah mendapatkan ide produk dari penyaringan di atas, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengembangkan ide tersebut serta menguji konsep produk yang baru. Non-konsep di sini merupakan sebuah hasil dari usaha pengembangan atas beberapa ide yang sudah dipilih, di mana konsep produk tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat lebih dipahami oleh target pasar yang ada di dalam segmen tertentu. Yang keempat, ada pengembangan strategi pemasaran. Ketika sudah menentukan untuk memilih produk baru, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun dan mengembangkan strategi pemasaran. Strategi tersebut harus dikembangkan dan dimulai dari awal, mulai dari perilisan produk ke pasar sampai produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. Dan yang kelima adalah analisis bisnis. Tahapan ini hanya diperlukan pemeriksaan ulang terkait proyeksi penjualan, biaya dan keuntungan yang diperoleh dari penjual produk baru tersebut. Tujuannya agar dapat mengetahui seluruh faktor bisnis tersebut mampu memenuhi tujuan utama perusahaan atau tidak. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan dari video yang saya lihat.
Barang konsumsi adalah produk yang dibeli untuk dikonsumsi oleh konsumen pada umumnya atau disebut juga sebagai barang akhir. Barang konsumsi adalah bahan hasil akhir dari produksi dan manufaktur dan apa yang akan dilihat oleh konsumen pada tampilan di rak toko. Produk industri adalah seluruh produk yang mampu dibeli oleh konsumen agar bisa digunakan sebagai bahan untuk selanjutnya bisa diproses menjadi produk baru. Berikut ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan produk. Yang pertama, kualitas gagasan pengembangan produk masih kurang baik. Yang kedua, mahalnya biaya proses pengembangan produk, misalnya ini mencakup biaya penelitian dan pengembangan serta biaya pemasaran yang mahal. Yang ketiga, kegagalan produk masuk ke dalam pasar. Dan yang keempat, pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat serta banyaknya produk substitusi. Yang kelima, kemampuan perusahaan untuk meniru produk yang sukses. Yang keenam, keterbatasan modal. Dan yang terakhir, terdapat batasan yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya suatu produk harus memenuhi kriteria seperti keamanan konsumen dan keseimbangan lingkungan. Sekian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih.